Malam pesta itu berakhir dengan tawa riang semua orang, tapi saat matahari pagi menyusup melalui jendela apartemen kecilku di Jakarta, aku terbangun dengan tubuh Budi, sahabatku selama 10 tahun. Berbaring tepat di sampingku dan hatiku berdegup kencang karena satu kesadaran yang mengejutkan, aku telah jatuh cinta padanya sejak lama. Aku duduk tegak, kepala masih pusing karena minuman kemarin dan memandang wajah Budi yang masih tertidur tenang dengan napas pelan. Ruangan kecil apartemenku di kawasan Kemang terasa lebih sempit dari biasanya, poster ilmu lama di dinding dan tumpukan buku kerja di meja seolah menatapku dengan tuduhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin kami hanya minum-minum di pesta ulang tahun rekan kantor, tertawa lepas seperti biasa, saling ejek, dan tiba-tiba ada momen di balkon saat musik keras, Budi memandangku dengan mata yang berbeda, dan kami berpelukan lebih lama dari biasa. Aku ingat samar-samar kata-katanya yang lembut, tapi sekarang semuanya kabur. Aku bangun pelan, berjalan ke dapur kecil, menuang air dingin untuk menenangkan diri. Di cermin kamar mandi, wajahku terlihat asing, mata hitam pekat khas pria Jawa seperti ayahku, tapi ada ketakutan baru di sana. Budi bergerak di ranjang, matanya terbuka, dan senyumnya muncul pelan. "Pagi, Andi. Kepalamu pusing juga?" tanyanya dengan suara serak khasnya yang selalu membuatku nyaman. Aku mengangguk, tapi lidahku keluh. Kami duduk di meja kecil, makan roti tawar sisa kemarin, dan percakapan biasa kami berubah jadi diam yang berat. Akhirnya Budi bicara dulu, "Andi, tentang semalam. Aku tidak mabuk total. Aku tahu apa yang kulakukan." Kata-katanya seperti petir di pagi cerah. Aku menatapnya, jantung berdegup lebih kencang. 10 tahun kami sahabat sejak kuliah di UI, dia dari Bali yang lebih santai, aku dari keluarga ketat di Yogyakarta. Kami selalu saling dukung, dia bantu aku saat ayahku marah karena aku pilih desain grafis bukan kedokteran, aku bantu dia saat ibunya sakit. Tapi ini beda. Budi melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas, aku sudah lama merasa begini. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat biasa. Dunia seolah berhenti. Aku ingat ibuku di kampung yang selalu bertanya kapan aku bawa pacar perempuan pulang, ayahku yang bangga dengan nama keluarga dan harapan cucu laki-laki. Di Indonesia ini, di mana tetangga masih bisik-bisik kalau ada yang berbeda, bagaimana aku bisa? Tapi saat memandang mata Budi yang penuh harap, sesuatu di dadaku bergerak, seperti pintu yang selama ini terkunci mulai terbuka sedikit. Kami bicara panjang tentang ketakutan, tentang mimpi, tentang bagaimana pesta kemarin hanya jadi katalisator. Budi bilang dia tak mau paksa, tapi aku tak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Pagi itu berlalu dengan kami berjalan di trotoar Jakarta yang ramai, mobil-mobil klakson, pedagang kaki lima berteriak, tapi di antara kami ada ketenangan baru. Aku pulang ke apartemen sendirian sore itu, tapi pikiranku penuh dengan Budi. Malamnya aku telepon ibuku di Yogyakarta, suaranya hangat seperti biasa, "Andi, kapan pulang? Ayahmu sudah siapkan calon untukmu." Kata-katanya seperti beban batu di dada. Aku tersenyum paksa, "Nanti, Bu." Tapi dalam hati aku tahu segalanya sudah berubah. Hari-hari berikutnya, kami bertemu diam-diam di kai kecil dekat kantor, bicara tentang perasaan yang selama ini tersembunyi. Budi cerita bagaimana dia selalu iri saat aku dekat dengan cewek di kampus dulu, tapi tak berani bilang. Aku cerita tentang mimpi burukku kalau keluarga tahu. Kami tertawa kecil, tapi ada air mata di sudut mata. Jakarta dengan gedung tinggi dan lalu lintas macet terasa lebih hidup, tapi juga lebih berbahaya. Aku mulai perhatikan cara Budi tersenyum, cara tangannya menyentuh bahuku pelan saat kami jalan. Ini bukan persahabatan lagi. Ini lebih. Dan meski ketakutan masih ada, untuk pertama kali aku merasa hidup sungguhan. Pesta itu memang berakhir dengan tawa, tapi pagi berikutnya membuka pintu ke dunia baru yang tak pernah aku bayangkan.
Aku tahu ini baru permulaan dan jalan di depan penuh kabut, tapi bersama Budi aku siap melangkah. Seminggu berlalu sejak pagi itu dan hubungan kami mulai terasa nyata meski masih rahasia. Setiap pagi aku bangun dengan pesan Budi di ponsel, "Selamat pagi, sayang," kata yang dulu biasa tapi sekarang membuat pipiku panas. Di kantor desain Grace di Sudirman, aku duduk di meja dengan layar komputer penuh proyek logo klien, tapi pikiranku melayang ke malam sebelumnya saat kami makan malam di warung tenda dekat Monas, tertawa kecil sambil saling pandang. Budi bekerja sebagai autogray relance, selalu bepergian tapi kali ini dia tolak job ke Surabaya demi aku. Kami janji tak buru-buru, tapi setiap sentuhan tangan di bawah meja terasa seperti listrik. Aku ingat masa kuliah dulu, saat kami tinggal sekamar di kos dekat kampus, Budi selalu bangun pagi buat kopi untukku sebelum ujian. Dulu aku anggap itu persahabatan biasa, sekarang aku sadar itu sudah tanda. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, konflik batin mulai muncul. Malam minggu aku pulang ke apartemen dan telepon ayahku. Suaranya tegas seperti biasa, "Andi, usiamu sudah 28. Ibumu khawatir. Ada anak tetangga kita, anak Pak Haji, cantik dan saleha. Kapan kau pulang ke Yogya?" Aku diam lama, jari tanganku gemetar pegang ponsel. Bagaimana aku bilang pada ayah yang setiap Jumat ke masjid dan bangga dengan silsilah keluarga kami yang taat agama. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, pengakuan seperti ini bisa hancurkan semuanya. Aku jawab pelan, "Belum siap, Yah." Setelah telepon, aku duduk di lantai, air mata jatuh. Budi datang malam itu membawa makanan padang auritku, dan kami duduk di balkon kecil sambil lihat lampu kota. "Andi, kalau berat, kita pelan-pelan saja," katanya sambil pegang tanganku. Aku cerita tentang panggilan ayah, tentang mimpi masa kecilku yang selalu diawasi, tentang saudara perempuanku yang sudah menikah dan punya anak. Budi dari Bali, keluarganya lebih terbuka, ibunya bahkan pernah bilang cinta itu tak pilih gender. Tapi bagiku beda. Kami mulai rencanakan pertemuan kecil, jalan di Taman Suropati sore hari, tangan tak bersentuhan tapi hati dekat. Suatu hari di kantor, rekan kerjaku Rina bertanya, "Andi, kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Ada pacar baru ya?" Aku tersenyum gugup, "Belum." Tapi dalam hati aku takut karena Jakarta kecil untuk rahasia. Budi ajak aku ke pantai Ancol akhir pekan, kami duduk di pasir sambil lihat ombak, angin laut bawa aroma garam. Di sana dia bilang, "Aku tak mau sembunyi selamanya, tapi aku paham keluargamu." Kami peluk sebentar di tempat sepi, dan saat itu aku rasakan damai yang lama tak kurasakan. Tapi pulang malam, aku dapat pesan dari ibu Oto calon istri yang dia pilih. Aku hapus cepat, tapi beban semakin berat. Hari-hari berikutnya penuh dengan pertemuan rahasia di kait tersembunyi di Kemang. Budi cerita masa kecilnya di Ubud, aku cerita tentang desa di Yogyakarta tempat ayahku tanam padi. Kami tumbuh bersama dalam cerita itu, tapi aku tahu badai sedang mendekat. Suatu malam, setelah hari yang panjang, aku menangis di pelukan Budi di apartemen. "Aku takut kehilangan mereka," bisikku. Dia jawab pelan, "Aku di sini selalu." Dan saat itu, meski dunia luar penuh tekanan, cinta kami mulai kuat seperti akar pohon beringin di tanah Jawa. Bulan kedua hubungan kami, rahasia mulai terasa seperti beban yang manis tapi berat. Di kantor, proyek deadline menumpuk, aku desain poster untuk end besar, tapi setiap jeda aku cek ponsel untuk Oto Budi yang dia kirim dari lokasi shoot. Kami semakin berani jalan tangan bergandeng di malam hari di jalan kecil sekitar Senopati, tapi selalu waspada kalau ada kenalan. Budi ajak aku ke rumah saudaranya di Depok akhir pekan, tempat sepi dengan taman kecil. Di sana kami bicara panjang tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke Bali suatu hari kalau Jakarta terlalu sempit. Aku cerita bagaimana dulu di kampung, tetangga selalu gosip kalau ada cowok yang tak kunjung menikah. Budi tertawa, "Kita buat cerita sendiri."
Tapi kegembiraan itu terganggu saat ibuku telepon lagi, suaranya penuh harap, "Andi, bulan depan ada acara keluarga besar. Bawa temanmu kalau ada." Aku diam, bayangkan Budi duduk di meja makan keluarga dengan ayahku yang tegas. Malam itu aku tak bisa tidur, mondar-mandir di apartemen, pikirkan bagaimana masyarakat Indonesia masih pandang cinta sesama jenis sebagai sesuatu yang salah. Budi datang pagi harinya, bawa bubur ayam hangat, dan kami duduk bicara. "Kalau kau tak siap, kita tunggu," katanya. Tapi aku tahu dia juga lelah sembunyi. Kami mulai rencanakan liburan kecil ke Bandung, naik kereta pagi, duduk bersebelahan, tangan saling genggam di bawah jaket. Di sana, di hotel kecil dekat Lembang, kami habiskan malam bicara tentang mimpi, tentang ingin punya rumah sendiri suatu hari, tentang anak angkat mungkin. Kembali ke Jakarta, ada momen kecil yang bikin aku senang, seperti saat Budi jemput aku di kantor malam hari dengan motornya, angin malam bawa tawa kami. Tapi di kantor, Rina mulai curiga, "Andi, kamu sering sama autograir itu ya?" "Budi kan?" Aku jawab biasa, tapi hati berdebar. Tekanan semakin kuat saat ayahku kirim pesan ideocal, wajahnya serius, "Anakku, hidup itu pilihan. Jangan sia-siakan." Aku tutup panggilan dengan alasan sibuk, lalu menangis sendirian. Budi datang malam itu, peluk aku lama tanpa kata. Kami mulai paham, cinta ini butuh pengorbanan. Suatu hari kami ke masjid dekat apartemen, bukan untuk sholat bersama tapi untuk duduk diam di taman samping, renungkan iman dan hati. Budi bilang, "Tuhan tahu hati kita." Dan aku mulai percaya. Hubungan kami semakin dalam, penuh tawa kecil dan air mata, tapi juga kekuatan baru. Jakarta dengan hujan sore yang deras terasa seperti latar belakang cerita kami yang sedang tumbuh. Rahasia kami akhirnya bocor di minggu keempat. Seorang rekan kantor melihat kami berpelukan di parkiran malam hari, dan gosip menyebar cepat seperti api di rumput kering. Pagi berikutnya di kantor, tatapan aneh dari rekan-rekan membuatku gelisah. Bos memanggilku ke ruangan, "Andi, ada yang bilang kau dekat dengan pria. Ini kantor, jaga nama baik." Kata-katanya seperti pisau. Aku pulang dengan hati hancur, telepon Budi langsung. Dia datang secepatnya, wajahnya pucat. "Kita hadapi bersama," katanya. Tapi malam itu telepon dari ibuku datang, suaranya gemetar, "Andi, ada yang kirim foto ke ayahmu. Foto kamu dengan pria itu. Apa ini benar?" Dunia runtuh. Aku naik kereta malam ke Yogyakarta, Budi ikut diam-diam naik bus terpisah. Di rumah keluarga besar di desa dekat Yogya, ayahku duduk di ruang tamu dengan wajah merah, ibuku menangis di sudut. "Kau bawa malu ke keluarga ini," bentak ayah. Aku berdiri di depan mereka, suara gemetar cerita tentang perasaanku, tentang Budi yang baik, tentang cinta yang tak aku pilih. Ibu menangis lebih kencang, "Kami didik kau baik-baik, kenapa begini?" Malam itu panjang, penuh teriakan dan diam. Budi tunggu di penginapan dekat, pesan terus masuk, "Aku di sini untukmu." Keesokan harinya, saudara-saudara datang, bisik-bisik, tetangga mulai lihat aneh. Aku merasa sendirian di rumah sendiri. Tapi saat bertemu Budi di taman desa malam hari, pelukannya memberi kekuatan. Kami kembali ke Jakarta dengan hati berat, tapi hubungan semakin kuat karena ujian. Di kantor, aku dapat peringatan, beberapa klien mundur. Budi kehilangan 2 job karena gosip. Tapi kami tak menyerah, duduk di apartemen malam-malam, rencanakan langkah selanjutnya. Pengkhianatan rekan itu sakit, tapi juga buka mata bahwa dunia luar kejam. Aku mulai tulis surat untuk ayah, jelaskan perasaanku dengan kata-kata sederhana. Pengorbanan mulai terasa nyata, tapi cinta kami seperti jangkar di badai. Krisis mencapai puncak saat ayahku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan apartemenku dengan tas kecil, mata penuh kecewaan. "Kau harus pilih, Andi. Keluarga atau itu." Kata-katanya menghancurkan.
Aku minta waktu, tapi malam itu aku bilang pada Budi, mungkin kita istirahat dulu. Budi menatapku lama, air mata di matanya, aku paham, tapi aku tak akan pergi jauh. Kami pisah sementara, aku pulang ke Yogyakarta 2 minggu bantu ayah di sawah, dengar nasihat imam desa. Tapi setiap malam aku ingat Budi, pesan rahasianya yang tetap masuk. Di desa, aku lihat saudaraku bahagia dengan keluarga mereka, dan pertanyaan dalam hati semakin besar. Apakah aku egois? Pengorbanan ini berat, Budi di Jakarta sendirian, kerja keras tanpa keluhan. Suatu hari aku telepon dia, suaranya lelah tapi penuh cinta, aku tunggu kau kembali, Andi. Aku mulai sadar, identitasku tak bisa dipungkiri lagi. Pulang ke Jakarta, aku temui Budi di tempat pertama kami bertemu dulu, kai kecil di Kemang. Pelukan kami panjang, air mata jatuh. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke tempat baru, tentang terapi untuk bantu aku terima diri. Keluargaku masih dingin, tapi ibuku kirim pesan diam-diam, "Ibu sayang kamu apa adanya." Itu titik balik. Aku tumbuh, dari pemuda ketakutan jadi pria yang berani pilih jalan sendiri. Tekanan masyarakat masih ada, tapi cinta kami jadi pelindung. Setahun berlalu sejak pesta itu, dan kami sekarang duduk di pantai Sanur Bali, matahari terbit mewarnai langit oranye. Budi pegang tanganku erat, senyumnya seperti dulu tapi lebih tenang. Keluargaku mulai lihat perubahan, ayahku belum bicara langsung tapi tak lagi marah di telepon. Kami bangun usaha kecil bersama, studio desain dan oto di Jakarta, hidup sederhana tapi bahagia. Perjalanan emosional ini ajarkan aku banyak, tentang kekuatan hati, tentang pengorbanan yang tak sia-sia, tentang bahwa cinta sesama jenis juga bisa indah di tanah Indonesia. Budi bisik, kita berhasil, sayang. Aku pandang laut, ingat semua air mata dan tawa. Masyarakat masih banyak yang tak paham, tapi kami tak lagi sembunyi sepenuhnya. Teman-teman dekat mulai terima, dan itu cukup. Di akhir hari, kami berjalan pulang, tangan bergandeng tanpa takut. Cerita kami belum selesai, tapi kami siap hadapi apapun. Benarkah bahwa kebahagiaan pribadi lebih penting daripada memenuhi harapan keluarga di masyarakat Indonesia?